ya. Ya, oke. Pada kesempatan ini anak-anak, kalau anak-anak sudah siap, akan kita ikuti bersama-sama pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Amin. Terus untuk pembelajaran pada pagi hari ini akan disampaikan materi tentang statistika oleh Ibu Siti Yudhaika. Maka sepenuhnya waktu kami serahkan pada Bu Yul untuk menyampaikan materi pada pembelajaran pagi hari ini, yaitu tentang statistika. Oke, terima kasih Pak Fattah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bertemu kembali di acara PJJ ya, di kegiatan video conference, di mana untuk kali ini kita akan membahas materi tentang statistika. Namun sebelumnya coba kalian buka kamera agar kita bisa melihat posisi kalian. Jadi kita bisa melihat posisi kalian, dan karena ini nanti sambil ada screenshot begitu ya. Jadi untuk pengambilan gambar dari beberapa sisi, dan jangan lupa untuk kali ini juga akan direkam gitu ya. Silakan dibuka, jangan dimatikan itunya ya, videonya, dan dibuka kameranya sampai nanti. Jadi saya akan melihat di mana kalian begitu. Ya, baik anak-anak, Silakan dibuka anak-anak. Ya, silakan dibuka untuk kameranya. Oke, terima kasih. Sudah Medika sudah, Davira sudah, Widya Juli sudah, Linda Lestari, Arlin juga sudah, Alisa Istu sudah, yang lainnya Asafita oke. Kemudian yang lainnya belum nampak dari saya, yang laki-laki nampak belum kelihatan ya. Ya, Silva sudah. Ya, oke, silakan dibuka ya. Silakan dibuka. Dan sudah ya, sudah dibuka, jangan dimatikan sampai nanti saya memberikan materi, tetap dibuka dalam kondisi dibuka karena akan ada beberapa. Ya, oke, saya akan presentasi tentang materi statistik anak-anak. Untuk hari ini kita akan membahas tentang statistik. Kita akan bahas tentang statistik. Meskipun yang kemarin mungkin ada beberapa kelas yang sudah disinggung, meskipun baru sebentar begitu ya. Baik, saya akan share screen. Oke. Ya. Sebentar ya, saya sedang mulai slideshow. Mudah-mudahan jalan. Ya anak-anak, untuk statistika ini sebenarnya tidak terlalu asing buat kalian. Mungkin Pak Fattah bisa mematikan mikrofonnya ya, karena background-nya ada. Ya, baik anak-anak, kita akan mulai untuk materi statistika ini. Sudah nampak ya untuk slide saya ya, kelihatan tidak? Kalian melihat tidak untuk apa yang kalian lihat? Coba silakan dijawab. Terlihat? Terlihat. Tulisan. Oke, baru tulisan, betul. Terima kasih ya. Memang ini terlihat seperti ini. Baik, ini adalah materi statistika untuk kelas 8. Mungkin akan disampaikan nanti 2 kali vikon, di mana ini materi statistika sebagai pengantar di awal nanti tentang bagaimana apa itu statistika, kemudian tentang diagram dan sebagainya. Kemudian untuk vikon yang kedua nanti akan membahas ukuran pemusatan ya. Jadi bagaimana kita mau menghitung min, modus, median dan sebagainya. Ya, baik, untuk anak-anakku, statistika ini
Ada KD-nya nanti menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, dan lingkaran, begitu ya. Nah, indikatornya nanti kalian nanti bisa menyajikan data tunggal dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk diagram batang, juga diagram garis, dan diagram lingkaran gitu ya. Kemudian membaca diagram suatu data. Jadi untuk hari ini nanti target kita materi yang akan disampaikan nanti tentang menyajikan data tunggal dalam bentuk tabel, diagram batang, garis, dan lingkaran. Diagram garis dan diagram lingkaran, begitu maksudnya. Dan juga bagaimana cara membaca diagram suatu data. Baik anak-anak, misalkan begini ya, ini sebenarnya saya ingin membuat kelompok begitu. Kalian bisa menghitung, misalkan begini, dalam satu kelas dibuat 4 kelompok anak-anak. Ini kalian coba mengamati dulu. Silakan amati dari tulisan berikut, begitu ya. Amati. Nah, dalam suatu kelas dibuat 4 kelompok, masing-masing anggota kelompok mengukur berat badannya. Ketua kelompok mencatat hasil pengukuran berat badan anggotanya. Dari data yang diperoleh, nanti kalian bisa menjawab siapa yang berat badannya terendah, siapa yang berat badannya tertinggi, adakah yang berat badannya sama, berapa orang yang berat badannya sama, itu akan terjawab semua. Sama ketika kemarin saya mengantarkan ke kalian seberapa penting sih statistik itu ya. Statistik itu sangat penting anak-anak. Kenapa kita harus mempelajari? Karena untuk melihat, untuk melihat perkembangan suatu negara, apakah suatu negara itu dalam kondisi baik atau suatu negara itu dalam status negara miskin atau dalam status negara yang sedang berkembang, mungkin dalam pelajaran IPS kalian, atau suatu negara itu dalam kondisi negara maju, maka statistik ini sangat penting. Untuk apa? Kita mencoba menghitung atau mendata, atau mungkin istilah kerennya itu mensensus dari berapa banyaknya siswa yang ada, di suatu negara itu, banyaknya orang, maksud saya, banyaknya orang yang ada dalam negara itu, kemudian berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan, berapa pendapatan mereka. Nah, seperti itu. Dan berapa anaknya, misalkan seperti itu. Pendapatan dalam 1 bulan itu berapa, untuk berapa keluarga itu disensus, itu didata semua. Jadi semacam itu. Udah sama seperti ini ketika dalam kelas misalkan dibuat kelompok, kalian bisa tahu gitu dalam satu kelas tuh siapa ya yang berat badannya terendah, siapa yang berat badannya tertinggi, ada yang apa ada ya berat badannya yang sama, atau ada berapa orang yang berat badannya sama. Nah, itu untuk mempermudah jawaban pertanyaan yang seperti itu, maka data perlu disajikan dengan baik. Nah, ada 2 cara penyajian data yang sering dilakukan, yaitu dalam bentuk tabel atau daftar dan dalam bentuk diagram. Begitu anak-anak. Jadi kita ada 2 cara dalam penyajian data, yaitu tabel dan diagram atau grafik. Nah, sekarang kita akan membahas penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel seperti apa ya? Nah, penyajian data untuk SMP kita membaca tentang penyajian data tunggal dulu gitu saat ini. Jadi penyajian data tunggal dalam bentuk tabel itu nanti dinamakan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga yang mengatakan tabel frekuensi, begitu juga ada. Ada juga yang mengatakan tabel distribusi frekuensi, tapi tidak ada masalah begitu ya. Apapun itu namanya, tapi yang jelas itu menyinggung tentang tabel distribusi
ada frekuensi dan data tunggal. Itu seperti itu. Kalau nama panjangnya tabel distribusi frekuensi data tunggal. Dan mungkin ada beberapa buku yang menuliskan tabel frekuensi gitu. Ada juga tabel distribusi frekuensi, tidak ada masalah. Jadi kalian bisa nanti lihat-lihat di dari bukunya ya, mau dikatakan seperti apa begitu. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel, contohnya seperti ini. Nah, contohnya hasil pengukuran berat badan dari 40 siswa adalah sebagai berikut. Nah, coba lihat anak-anak, itu ada data dari 40 siswa. Ada 35, 39, belum nampak ya? Slide saya belum nampak? Belum, Bu. Oke, bentar, saya harus keluar dulu berarti. Oke ya, bentar. Sudah kelihatan belum? Sudah. Slide-nya terlihat, hasil pengukuran berat badan terlihat? Terlihat. Oke, kalian sudah melihat ya. Oke, sekarang coba kalian lihat bahwasanya itu ada 35, 39 terlihat buat kalian? Terlihat. Oke, terlihat. Ada data pengukuran berat badan 40 siswa ya, terlihat ya buat kalian ya. Ada 35, 39, betul terlihat anak-anak? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Nah, ada 40 siswa terlihat dengan data seperti itu. 35, 39, 36 dan seterusnya. Banyak sekali itu datanya. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, kita akan diminta bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Dari data pengukuran berat badan dari 40 siswa. Nah, coba perhatikan sebentar sebelum saya teruskan, apakah slide saya terlihat anak-anak? Apakah masih Terlihat. tadi? Terlihat. Baik. Yang kalian lihat ada tulisan apa? Penyajian saya belum terlihat, Bu. Dalam bentuk tabel. Oke, baik. Belum, Bu. Kalau belum terlihat itu artinya mungkin sinyal di tempat kalian berbeda. Jadi oke, kalau ini terlihat tidak? Terlihat. Oke, langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi, betul. Ya, jadi anak-anak untuk membuat tabel distribusi frekuensi ada langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi, ada langkah-langkahnya anak-anak. Jadi, yang pertama, nah ini coba perhatikan. Tentukan selisih data tertinggi dengan data terendah. Nah, buatlah 3 kolom masing-masing. Untuk nilai, turus, dan frekuensi. Pada kolom nilai, tulislah data mulai dari data terendah yaitu 35 sampai data tertinggi yaitu 39. Pindahkan data di atas ke dalam daftar satu demi satu dengan menggunakan turus seperti yang biasa dilakukan dalam menghitung skor dalam permainan bola voli, bulu tangkis, dan penentuan banyak suara pada pemilihan pengurus suatu organisasi. Begitu, jadi ada turus gitu ya. Kemudian hitunglah banyaknya turus pada tiap baris. Kemudian tulislah bilangan yang menyatakan banyak turus pada kolom frekuensi. Jadi itu langkah-langkahnya. Jadi sekarang
coba kalian bisa melihat untuk gambar distribusi frekuensi. Jadi begini anak-anak, coba perhatikan ini ya. Kan tadi sebelum saya lanjutkan, apakah terlihat anak-anak ini apa yang kalian lihat di slide saya? Ada tabel. Tabel, Bu. Ada tabel. Oke. Beratur frekuensi. Ada tabel distribusi frekuensi. Ini seperti ini. Ya, coba saya slide Iya, saya. Bu. Ya. Tabel distribusi frekuensi, ada yang turus, ada berat badan, ada turus, ada frekuensi, begitukah? Iya. Iya, oke. Iya. Betul. Saya slide show ya ini ya. Saya slide show apakah terlihat? Apakah terlihat atau tidak? Apa yang terlihat di kalian? Ada tabel di atas masing-masing baris pada kolom. Oke, berarti beda ya. Berarti beda, sebentar. Oh, pada tabel di atas masing-masing baris pada kolom berat badan terdiri dari satu data, betul ya? Ada tabel ya, ada jawaban yang dicoret-coret, betul ya? Oke. Iya. Ya, oke. Iya, Bu. Oke anak-anak, ternyata kalau di slideshow ada sedikit masalah begitu. Oke, saya tampilkan begini saja. Apakah ini terlalu kecil? Kalau terlalu kecil bisa saya naikkan. Oke, jadi ya. Oke anak-anak, jadi ketika kalian melihat data ini, coba perhatikan. Ini ada tabel. Tabelnya berat badan, kemudian ada berat badan, ada turus, ada frekuensi. Nah, yang sebelah ini kan tadi data yang sudah ditampilkan tadi ya. Ada 35, 39, 36, dan sebagainya. Kalian cukup menghitung saja. Yang 35 itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sebentar ya, Bu. Tanggung. Ya. Sebentar ya, jadi 35-nya kamu menghitung saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau ini kamu kasih turus, dihitung aja. Coret 1, turus, coret. Kemudian 35 lagi, coret di sini, coret. Kemudian masukkan ke dalam turusnya. Kemudian coret lagi, masukkan ke dalam turusnya. Coret lagi ke dalam turusnya. Begitu seterusnya sampai habis. Paham ini maksudnya? Ada yang belum paham maksudnya ini? Bisa tanya? Oke? Oke, paham. Kalian paham. Terima kasih. Nah, silakan. Ternyata di sini dari data yang ada 35. Jadi yang punya berat badan 35 ternyata ada 7 anak. Nah, 7 anak ini kalian masukkan ke dalam kolom frekuensi. Bisa dipahami ini? Silakan, bisa dijawab. Apakah bisa dipahami kalian? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke, berarti langkah itu sama kalian lakukan sampai habis. Lihat saja, di sini kan terendahnya kan 35 ya tadi ya. Yang tertingginya 39. Jadi kalian nanti melakukan hal yang sama. Di 36 coba sekarang yang berat badannya 36 kalian hitung coret. Dari data yang ada coret 36. Kemudian jangan lupa garis turusnya. Kemudian lagi ini 36 lagi turus lagi. Dan seterusnya sampai habis coretannya nanti habis. Nah, anak-anak, jadi nanti ketika kalian nanti sudah selesai, ini otomatis data-data itu sudah tercoret semua. Kenapa dicoret? Untuk menghindari kesalahan, ada yang terselip tidak terhitung untuk kita. Nah, tentunya ketika kalian nanti meletakkan di tabel frekuensi, kalian cocokkan benar tidak jumlahnya 40. Nah, coba perhatikan di sini yang mempunyai berat badan 35 7 orang, yang mempunyai berat badan 36 12 orang, yang mempunyai berat badan 37 5 orang, yang mempunyai 38 8 orang, yang mempunyai berat badan 39 8 orang. Jadi jika kita jumlahkan sebanyak 40.
Nah, kalau sudah ini artinya cocok dengan permasalahan yang sudah diberikan tadi, di mana jumlah siswanya tadi sebanyak 40. Bisa dimengerti anak-anak? Nah, bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Ya, Bu. Baik. Nah, jadi pada tabel di atas, masing-masing baris pada kolom berat badan terdiri dari satu data. Satu data ya, jadi datanya 35, 36, 37, 38, 39. Oleh karena itu, tabel yang seperti ini, tabel yang di atas ini disebut dengan tabel frekuensi data tunggal. Oke, bisa dimengerti? Oke, bisa ya? Bisa, Bu. Salah Bisa, ya? Bu. Nah, coba anak-anak kalian, ini saya berikan latihan. Coba kalian buat tabel distribusi frekuensi data tunggalnya. Nah, coba kalian berlatih, kemudian nilai berapakah yang paling banyak diperoleh siswa. Coba kalian coba dulu membuat tabel distribusi frekuensi. Saya berikan waktu 2 menit, saya kira bisa cuma diorek-orek saja, enggak apa-apa. Jadi tidak perlu dipenggaris dengan rapi dulu, enggak sampai itu enggak apa-apa. 2 menit ya, coba saya tunggu. Bawah nih, bawah aja. Bawah aja. Alright, sebentar yuk. Aku tanggung tuh kalau nggak apa-apa. Apakah sudah kalian menemukan berapa banyak yang diperoleh nilai berapakah yang banyak diperoleh siswa? Nah, itu. 50. Sudah ketemu berapa? Siapa itu? 50. 50. Oke, ini ternyata banyak chat yang masuk. Terima kasih sudah banyak. Ayo, silakan. Yang menjawab 50 tadi siapa ya? Medika Narumurti kelas 8A. Oke, Medika Narumukti kelas 8A. Baik. Terima kasih sudah menjawab. Yang lainnya menjawab, mungkin ada yang berbeda, mungkin ada yang berbeda jawabannya, boleh kok. Berbeda itu tidak harus takut, jangan takut berbeda. Oh, ternyata sama ya. Jawabannya rata-rata sama. Oke, ayo kita cek. Nah, kita cek apakah betul nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 50. Coba kalian cocokkan di sini. Silakan kalian bisa untuk chat, bisa langsung, nggak apa-apa kalian menjawab, itu bagian dari jawaban kalian sih ya. Nanti karena akan tercatat oleh kita. Baik, ini coba kalian lihat. Distribusi frekuensi nilai ulangan matematika 32 siswa, yang nilainya 46 orang. Betul nggak? Sama nggak jawabannya dengan kalian? Kemudian yang nilainya 50, 10 siswa. Wow, kenapa banyak sekali yang nilainya 50 ya? Kemudian untuk yang nilainya 60, ini 8 siswa. Dan yang nilainya 70, 5 siswa. Yang nilainya 82 siswa, yang nilainya 91 siswa. Jadi nilai yang paling banyak diperoleh siswa itu adalah nilai 50 karena ada 10 anak. Begitu anak-anak. Jadi kalian sudah berlatih ya, tadi sudah berlatih tentang cara membuat distribusi frekuensi. Ya, ini tugas terstruktur tapi nanti saja akan kita berikan. Nah, selanjutnya kita akan
kita akan berikan tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu apakah slideshow saya jalan? Ya. Apakah yang kalian baca Jalan, di situ? Bu. Yang kalian baca di situ apa? Penyajian data dalam bentuk data dengan diagram. Bentuk diagram. Oke, thank you. Ini begini anak-anak. Pada umumnya, penyajian data dalam bentuk gambar itu lebih menarik, ya tidak? Kalau kamu melihat, oke lah buku. Kamu kalau melihat buku itu cuma tulisan saja. Dengan buku yang itu ada gambarnya itu berwarna, itu kan lebih menarik kan? Lebih menarik yang mana buat kalian, menurut kalian? Yang ada gambarnya atau yang hanya tulisan, melulu tulisan? Kalau kalian lebih suka yang mana? Yang ada gambarnya. Yang ada gambarnya, tentu ya, saya suka. Gambarnya. Nah, betul. Banyak yang suka yang ada gambarnya kan? Jadi yang ada gambarnya itu akan lebih menarik. Itu. Ada gambarnya itu akan lebih menarik. Nah, pada bahasan ini nanti kita juga akan mempelajari bagaimana menyajikan data statistik dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Jadi begitu. Oke ya, kita lanjut sebentar. Ini baik. Anak-anak, sekarang kita ke diagram batang. Sudah terlihat tulisan saya? Diagram batang. Terlihat belum? Sudah. Oke, thank you. Oke. Sudah, anak-anak, jadi begini. Ini hal yang sebuah catatan, kalian baca saja. Jadi sebuah catatan, jadi untuk membuat diagram batang, diperlukan sumbu mendatar dan sumbu tegak yang berpotongan tegak lurus. Kalian masih ingat ya diagram Kartesius yang kita mempelajari di awal semester 1 kelas 8. Masih ingat ya diagram Kartesius macam kayak gitu. Nah, jadi kedua sumbu masing-masing dibagi menjadi beberapa bagian dengan skala yang sama. Skala pada sumbu tegak tidak harus sama dengan skala pada sumbu datar. Ingat itu. Skala pada sumbu tegak tidak harus sama dengan skala pada sumbu datar. Pada diagram batang, data statistik disajikan dengan gambar berbentuk batang yang letaknya vertikal boleh, horizontal boleh. Jadi, letak batang yang satu dengan batang lainnya yang saling berdampingan dibuat terpisah. Ini hal yang sangat penting yang harus kalian ketahui yang berhubungan dengan diagram batang. Oke, nah selanjutnya akan disajikan begini. Coba perhatikan anak-anak ini ya. Apakah kalian melihat tentang contoh sajian dari data dengan diagram batang? Terlihat? Apa yang kalian baca ya? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke, jenis kendaraan dan frekuensi terlihat buat kalian? Ada bis kota, begitu terlihat ya? Iya. Oke, berarti sudah terlihat. Coba anak-anak, ini ada sebuah data. Ini data, namanya ini data ya. Ini data. Nah, ada data yang terdiri dari jenis kendaraan dan frekuensi. Jenis kendaraan bis kota itu ada 10. Kemudian sepeda motor itu ada 15. Frekuensi itu banyaknya ya. Bisa kalian mungkin, apa tuh ya frekuensi itu ya? Ya itu banyaknya. Yang bis kota 10, sepeda motor 15, sepeda 20, dan mobil pribadi 5. Gimana sih ini? Bagaimana cara membuat diagram batangnya? Sekarang coba perhatikan. Untuk membuat diagram batang, perhatikan ini ada sumbu yang vertikal. Kemudian ada sumbu yang horizontal. Apakah kalian melihat?
Sumbunya terlihat. Kemudian ada, nah ada titik-titik. Sebentar saya tanya dulu, jangan-jangan tidak terlihat di kalian. Terlihat Tidak, Bu. Terlihat. Oke, terlihat. Bu. Ada titik-titik ini. Ini adalah skala 5, 10, 15, 20. Nah, ini skalanya. Kalau skala ini memang kalian harus mengurutkan dari angka yang terkecil sampai yang terbesar begitu. Nah, kemudian ini yang vertikal ini adalah skala untuk frekuensinya. Yang vertikal untuk skala yang frekuensi. Kemudian untuk yang horizontal ini ada untuk skala yang jenis kendaraan. Yang horizontal ada bis kota, sepeda motor, sepeda, dan mobil pribadi. Ya, ada bis kota, sepeda motor, sepeda, dan mobil pribadi. Nah, kalau kita buat, maka akan kita buat batangnya. Nah, bis kota berarti kita seperti ini gambarnya. Kemudian, untuk sepeda motor kita buat diagram batangnya dengan memberikan batang. Dan pada sepeda motor karena banyaknya 15, maka kita harus menempatkan di posisi di 15, begitu. Begitu juga untuk sepeda ada 20. Nah, ini skalanya seperti ini dan untuk mobil pribadi ada frekuensinya itu 5. Jadi kita sesuaikan dengan skala. Maka inilah diagram batang dari data yang sudah diberikan tentang jenis kendaraan dan frekuensi. Coba, apakah kalian sudah bisa mengerti dengan diagram batang ini? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya anak-anak akan saya berikan tentang diagram garis. Ya, akan saya berikan tentang diagram garis. Apakah sudah nampak tulisan diagram garis di kalian? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak untuk diagram garis ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Jadi, untuk menyajikan data dalam bentuk diagram garis, mohon maaf ya saya izin minum ya. Oke, untuk menyajikan data dalam bentuk diagram garis digunakan dua sumbu yang saling tegak lurus. Jadi anak-anak ini sama ketika kita menggunakan diagram batang. Nah, jadi untuk menyajikan, tolong mikrofonnya dimatikan ya, yang belum mati ya mikrofonnya. Nanti kalau saya tanya baru dinyalakan ya. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram garis digunakan dua sumbu yang saling tegak lurus, yaitu sumbu mendatar dan sumbu tegak. Sumbu mendatar berfungsi sebagai skala waktu, sedangkan sumbu tegak sebagai skala frekuensi suatu data. Diagram garis umumnya digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh dari waktu ke waktu secara teratur dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini anak-anak, jadi diagram garis itu umumnya digunakan menyajikan data yang diperoleh dari waktu ke waktu secara teratur dalam jangka waktu tertentu. Misalnya jumlah penduduk tiap tahun atau perkembangan berat badan bayi tiap bulan. Kalau kalian melihat buku saku orang tua yang mempunyai balita gitu kan ada itu ya. Atau suhu badan pasien tiap jam di rumah sakit dan curah hujan suatu daerah, itu hanya sebagai contoh saja. Biasanya rata-rata kejadian-kejadian yang dicontohkan seperti itu disajikan dalam diagram garis. Jadi begitu. Nah, kemudian misalkan ini saya berikan slide lagi, apakah terbaca di kalian untuk contoh suatu data? Apakah terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Apa yang kalian lihat ya di situ? Diagram.
Diagram garis. Ada tabel ya? Apakah betul ada tabel waktu dan suhu anak-anak? Ada. Oke. Ya, coba perhatikan. Ada diagram garis ya. Ini sekarang kita akan membuat diagram garis. Ada satu tabel di mana ini memberikan data tentang waktu dan suhu. Nah, ini kemudian kita akan membuat diagram garisnya. Nah, coba perhatikan ini. Nah, di sini kita akan membaca jika waktunya pukul 6, suhunya 16 derajat Celcius. Kemudian jika waktunya pukul 8, suhunya 17 derajat Celcius. Dan seterusnya sampai pada data pada waktu pukul 16. 16 itu jam 4 sore ya. Ketika jam 4 sore itu suhunya di pukul 15. Nah, di suhu 15 derajat Celcius maksud saya. Nah, kemudian coba perhatikan di sini untuk diagram yang bentuknya vertikal, itu menunjukkan data tentang suhu. Kemudian diagram garis yang horizontal itu waktu. Nah, jika kita membuat, kita beri titik dulu atau noktah ya, kita beri titik-titik. Oh, kalau jam 6 pagi suhunya 16. Oh, kalau dalam 8 pagi suhunya 17. Kalau pukul 10 suhunya di 18, pukul 12 suhunya 20 derajat Celcius, 14 suhunya 19, kemudian 16 suhunya di pukul 16 suhunya 15 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah titik-titik ini kita buat titik-titik ini, maka kemudian kita garis dan kita hubungkan. Kita hubungkan satu titik ke titik yang lain. Ini kita hubungkan. Bisa terlihat anak-anak di sini ya. Ya, jadi nampak kemudian kita hubungkan. Nah, maka jadilah diagram garis. Jadi awal mulanya kita titik dulu. Kita titik-titik dulu. Setelah kita titik-titik, itu harus dihubungkan. Mengapa harus dihubungkan? Karena karena ini berupa diagram garis. Jadi garisnya harus nampak anak-anak. Jadi garisnya itu harus nampak. Nah, itu tadi tentang diagram garis. Nah, baik. Sekarang saya lanjutkan. Sudah bisa dipahami ya diagram garis ya? Sudah. Oke. Sekarang saya lanjutkan dengan diagram lingkaran, anak-anak. Untuk diagram sebenarnya diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran ini bukan sesuatu yang asing ya buat kalian ya, karena dulu waktu di sekolah dasar kalian sudah mempelajari tentang ini. Makanya mungkin ini bisa saya berikan secara cepat ya. Tapi kalau nanti kalian tidak paham atau kalian belum bisa mengerti, silakan nanti kalian bisa ditanyakan ya. Dan untuk materi ini nanti insya Allah akan kita share di Google Classroom kalian, begitu ya. Akan kita share di Google Classroom kalian. Baik, sekarang kita akan membahas tentang diagram lingkaran. Nah, kita akan bahas tentang diagram lingkaran. Jadi, gini anak-anak. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang diagram batang dan garis tadi ya, ternyata kalau diagram garis dan diagram batang itu membutuhkan sumbu tegak dan sumbu mendatar. Ya, sumbu tegak dan sumbu mendatar. Apakah diagram lingkaran membutuhkan itu? Nah, coba kalian baca ini, data yang sudah saya share ini. Selain menggunakan diagram batang dan diagram garis, data statistik dapat disajikan dengan menggunakan diagram lingkaran. Nah, jadi dapat disajikan dengan menggunakan diagram lingkaran. Daerah lingkaran menggambarkan data seluruhnya, sedang bagian dari data digambarkan dengan menggunakan juring atau sektor. Oke, anak-anak. Jadi kalau kemarin
juring dan sektor kalian belum tahu ya, karena kemarin beberapa kelas sudah saya jelaskan, kita mereview dari materi-materi yang ada di kelas 8. Karena masa pandemi kita tidak mempelajari tentang lingkaran di awal. Jadi tentang juring dan sektor itu apa, tapi saya kira untuk juring kalian tahu karena di SD pun juga sudah mempelajari tentang lingkaran. Tetapi anak-anak, nanti lingkaran dan garis singgung lingkaran, karena pada nantinya itu akan kalian dapati di ujian, nanti di kelas 9 nanti, tapi insya Allah nanti akan tetap kita berikan, tetapi di akhir ya, di akhir semester insya Allah. Mudah-mudahan saja sampai waktunya. Nah, anak-anak, kemudian begini. Nanti juring saya kira tahu ya, nanti juring saya jelaskan nanti juring itu apa. Besar sudut pusat tiap juring harus sebanding dengan besar nilai data yang disajikan. Jadi itu harus sesuai gitu ya. Dengan demikian sebelum membuat diagram lingkaran terlebih dahulu harus dihitung sudut pusatnya dari tiap juring. Tapi sebenarnya pun kita secara memperkirakan tidak apa-apa. Jadi tidak detail dihitung sudut pusat dan tiap juring pun tidak apa-apa. Nah, tapi coba kita lihat contohnya dulu ya. Kalian lihat contohnya dulu apa maksudnya ini. Nah, coba sudah terlihatkah untuk sajian? Ya, kalian baca apa ya, Nak ya? Yang kalian baca di slide apa? Dari hasil pendataan di suatu kelurahan terdapat 240 orang dengan data sebagai berikut. Dengan data sebagai berikut. Oke, terima kasih. Berarti kalian melihat. Ya, coba ini coba kalian lihat. Ini ada data pendidikan SD, jadi dari pendidikan dan frekuensinya. Yang SD, itu maksudnya mungkin lulusan SD gitu ya. Yang SD, terdapat 240 orang siswa dengan data. Oke, ini data siswa begitu ya. Dalam satu kelurahan ada data siswa. Yang SD itu 100 orang frekuensinya. Kemudian yang SMP itu frekuensinya 70. Yang SMU, kalau sekarang SMA ya. Maksud saya SMA itu sekolah menengah umum gitu ya. SMA itu 50, kemudian yang SMK itu 20. Ya. Nah, bagaimana kita akan membuat diagram lingkaran? Coba kalian lihat. Kalian kalau ini saya kira kalian tahu. Untuk yang SD itu nanti kira-kira berapa derajat, begitu ya? Berapa derajat? Caranya bagaimana? Ini kalian menghitungnya. Ini dari banyaknya orang, 240 orang itu keseluruhan yang didata. SD ini kan 100 per 240. 100 itu apa? Dari mana? 100 itu adalah data pada frekuensi SD. Oke, bisa dipahami ya? Data untuk SD, frekuensi SD. Itu 100 per 240. 240 itu dari keseluruhan data yang ada. Kali 360. Mengapa kali 360? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira? Mengapa 360? Kalian tahu karena ini bentuknya derajat. 360 dalam suatu untuk ukuran untuk derajat itu kan maksimal itu kan 360 ya, maksimalnya dalam satu putaran penuh. Kita membandingkannya dengan satu putaran penuh. Satu putaran penuh itu adalah 360 derajat, maka kita mengalihkannya dengan satu putaran penuh gitu ya. Nah, jadi untuk kita akan menghitung, oh berarti nanti SD-nya itu nanti 100 per 240 kali 360 yaitu 150 derajat. Kemudian yang SMP 70 per 240 kali 360 sama dengan 105 derajat. 70 per 240 ini juga sama, konsepnya sama. Jadi yang atas itu adalah frekuensi yang bersangkutan, data yang mau kita hitung itu per keseluruhan kali
satu putaran penuh karena ini kita menghitungnya dalam bentuk derajat. Kemudian untuk SMU 50 ya, jadi dari frekuensinya ini 50 per 240 kali 360 derajat sama dengan 75 derajat. Kemudian yang SMK 20 per 240 kali 360 derajat sama dengan 30 derajat. Nah, kalau kalian sudah menemukan data-data angka-angka ini 150 derajat, 105 derajat, dan 75 derajat, juga 30 derajat, maka akan kita menyajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Coba kita lihat. Nah, anak-anak ini namanya juring. Ini namanya juring. Ya, ini 150 derajat, kita harus perkira, oh 150 derajat. Kalau memang kita mau detail ya kita ukur dengan busur derajat juga bisa. Kita ukur dengan busur derajat, oh 150, atau kita pakai perkiraan, oh 1 derajat itu kira-kira segitu. Itu juga enggak apa-apa. Tapi lebih bagusnya memang kita mengukur ya. Oh, ini juringnya 150 derajat. Jadi semuanya itu proporsional. Ini 105 derajat untuk SMP. Kemudian yang SMU itu ada 75 derajat. Kemudian yang SMK itu paling kecil. Ini SMK itu ada 30 derajat. Nah, anak-anak, jadi begini. Di dalam diagram lingkaran ini sangat menarik sekali apabila kita melihat gambarnya. Nah, seperti ini apabila kita berikan warna yang berbeda. Oh, SD kita berikan. Jadi nanti data statistik yang kalian seperti kalian lihat di kelurahan itu ya. Data statistiknya. Oh, itu data statistiknya seperti itu ya. Seperti oh, gambar ini untuk yang siswa SD, ini siswa SMP. Ini menarik sekali. Begitu ada warnanya gitu kita melihat langsung tek gitu. Oh ya ini beda, oh ini pemisahannya dengan warna yang berbeda begitu. Maka sajian data statistik itu akan menjadi sangat menarik. Dan sajian statistik ini dalam bentuk diagram lingkaran ini akan menjadi akan menjadi sesuatu yang kita pun melihat data langsung kita bisa membacanya. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi itu diagram lingkaran. Nah, kemudian saya akan memberikan, ini sebenarnya ada latihan soal, kemudian kalian untuk membuat data itu ada, tapi tidak saya berikan sekarang dulu ya. Ini saya akan bagaimana, sebentar saya cek dulu. Oke, ini bagaimana kita akan menafsirkan suatu untuk latihan soalnya nanti saja. Ini akan saya langsungkan untuk menafsirkan diagram suatu data ini yang terakhir ini. Ini apa toh ini? Apakah kalian sudah bisa membaca? Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan dijawab. Oke, tidak. Berarti yang saya sampaikan sudah jelas ya. Baik, saya lanjutkan. Saya tanya lagi, apakah slide saya terlihat di kalian? Apa yang kalian baca di situ? Membaca atau menafsirkan diagram suatu data. Baik, terima kasih. Oke, membaca atau menafsirkan diagram suatu data. Kalau tadi kan kita membuat ya, yang di awal tadi saya memberikan materi itu bagaimana membuat data. Bagaimana menyajikan suatu data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, begitu. Nah, anak-anak coba gini. Pada umumnya penyajian data dalam bentuk gambar lebih menarik ya. Memang sudah kita sepakati bersama tadi. Oh, kalau dalam gambar enak gitu ya. Selain itu, data yang disajikan lebih mudah dipahami maknanya dan lebih mudah pula ditafsirkan. Contohnya seperti ini, anak-anak. Sekarang coba kalian mengamati dari berikut ini. Apa yang kalian amati? Apa yang kalian baca, anak-anak di situ? Penjualan mobil dari tahun 2005 sampai 2009. Iya, betul. Ya, ini data lama, anak-anak ini. Ini data lama.
ada banyaknya mobil dalam ribuan. Ini dalam ribuan atau apa atau maksudnya itu kok dalam ribuan gitu ya. Dalam ribuan artinya kalau di sini 2-nya 2.000, 4.000, 6.000, tapi kita menuliskannya tidak kok 4.000 gitu ya. Tapi cukup angka di depannya. Berarti kalau di sini 16 artinya 16.000. Kalau di sini 14 artinya 14.000 dan seterusnya. Di sini ini ada skala yang dalam bentuk vertikal, seperti itu. Jadi banyaknya mobil dalam ribuan. Nah, kemudian yang horizontal ini menunjukkan tahun anak-anak. Jadi ini menunjukkan tahun 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009. Kok cuma inilah? Iyalah orang ini kita mau mendata. Kita mau melihat karena ini data dari 2005 sampai 2009, jadi 5 tahun gitu ya. Nah, terus kita melihat grafik yang seperti ini gambarnya. Kita akan melihat grafik seperti ini sebenarnya bagaimana kita membacanya. Nah, dari diagram garis itu kita membacanya begini. Ya. Penjualan mobil paling sedikit terjadi pada tahun 2006. Ya, coba kalian lihat. Kalau 2005 berarti berapa ya penjualan mobilnya? 10.000. 10.000, betul. Kalau 2006? 6.000. Betul? Betul. 2007? 8.000. 8.000. 2008? 12.000. Iya, betul. 2009? 14.000. 14.000. Baik. Dengan demikian, dari grafiknya kan kalian bisa lihat toh ini ya, dari gambar itu. Sangat mudah sekali kita melihat. Nah, penjualan mobil paling sedikit terjadi pada tahun 2006. Nah, ada lagi. Untuk penjualan mobil yang paling banyak terjadi pada tahun berapa jadinya? 2009. Jadi begitu. Pada tahun 2009. Iya. Berapa banyaknya? Pada tahun 2009 itu berapa? 14.000. 14.000. Kemudian penjualan mobil mengalami kenaikan pada tahun antara 2006 sampai 2009. Kok kenaikan? Bagaimana kita melihatnya ini? Coba kalian lihat, Nak. Coba kalian lihat. Di 2005 sampai 2006 kan grafiknya menurun ya itu ya. Garisnya menurun. Tapi ketika tahun 2006 ke 2007 naik sedikit. Kemudian 2007 ke 2008 itu agak dedel itu naiknya. Agak menanjak. Wah, tinggi. Jadi artinya ada kenaikan dalam penjualan mobil. Kemudian dari tahun 2008 ke 2009 karena penjualan mobilnya itu tambah lagi. Meskipun kenaikan yang paling tinggi itu dialami dari tahun 2007 ke 2008. Jadi begitu. Jadi itu kemudian kita lihat contoh yang lain ya. Ini yang kalian lihat apa ya? Kalian lihat gambar apa? 720 orang siswa yang gemar IPA, IPS, PKN, dan matematika. Oke. Coba kalian lihat bahwasanya itu ada ada diagram lingkaran, betul? Kalian bisa melihat diagram lingkarannya ya? Ada diagram lingkaran. Mata pelajaran apa yang paling menarik, yang paling digemari siswa? Coba kalian jawab dari gambar itu. Matematika. Oke, matematika, betul. Terus, berapakah banyaknya siswa yang gemar IPS? Nah, cari dong. 14 orang. 14 orang. Ya, itu ada jawabannya di bawah ya. Jadi itu caranya seperti itu. Kalian bisa melihat bahwasanya untuk mencarinya ya 70 ini ya. Ini kan kamu cari dulu berapa derajat kan berarti yang IPS bisa tahu ya.
70 itu dari 300, keseluruhannya kan 360. Dikurangi 80, 120, dan 90 nanti didapat 70. Jadi yang kemarin PS 70 per 360 kali 720. Oke, jadi 14 orang. Oke, lanjut ya. Sekarang saya lanjut untuk diagram. Ini sudah latihan soal. Baik, anak-anak, ini sebenarnya sudah latihan soal. Kalian bisa mendapati ini ya. Oke, berarti dengan demikian sudah selesai karena sudah latihan soal. Nanti akan saya kirim ke Google Classroom, dan untuk tugas nanti ada tugas terstruktur ya anak-anak ini ya. Ada tugas terstruktur. Nah, nanti tolong kalian bisa mengerjakan untuk yang tugas terstruktur. Nanti ada 3 sebentar. Ada tugas terstrukturnya itu nanti ada beberapa. Saya cek dulu. Nanti akan saya kirim lewat Google Classroom ya. Nah, ini kalau latihan soal kan untuk latihan. Itu untuk latihan soal ada kuncinya. Jadi kalian bisa belajar, oh itu cara menyelesaikannya. Ini ada 3 strukturnya, ada 1, kemudian ada lagi, ada 2 ya tugas strukturnya ya. Oke. Nanti kita berikan ya untuk tugas terstruktur. Silakan nanti kalian mengerjakan, dan nanti akan saya kirim. Nanti untuk baik instruksinya nanti akan saya kirim. Dan nanti insya Allah ini akan saya share di kalian. Nanti akan share dalam bentuk PDF ya. Kita tunggu saja. Jadi itu saja anak-anak untuk saya berikan materi pada pagi sampai siang hari ini. Kalau mau tanya disilakan. Kalau memang kamu mau nanya, Ibu saya belum paham yang ini begitu, nanti silahkan kalian bisa bertanya. Ya, sudah saya stop share ya. Adakah yang bertanya? Tidak ada? Semuanya sudah jelas ya? Oke, terima kasih. Dan untuk yang terakhir, sekali lagi saya minta untuk kalian buka kamera lagi. Silahkan buka kamera, mau saya screenshot juga dengan ya. Yuk buka kamera, Ya, terima kasih, ini sudah banyak yang hadir dan mudah-mudahan nanti ya oke. Silahkan ini saya screenshot dulu. Oh, malah ada yang keluar. Saya ambil ya. 1. Bentar. Oke, saya ambil dulu. Sekali lagi anak-anak, jangan lupa kalian untuk isi presensi, dan ini saya mau ngambil dulu sekali lagi. Jangan ditutup dulu. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Kalau memang tidak ada pertanyaan, artinya ini sudah kalian pahami insya Allah, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Fatah, dan saya mengingatkan untuk anak-anak jangan lupa untuk mengisi presensi Vicon di hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Yul untuk pembelajaran hari ini. Perlu anak-anak ketahui untuk besok pagi anak-anak semuanya masuk ya. Semuanya masuk sesuai jadwalnya. Kita lanjut untuk besok pagi untuk tatap muka. Apa yang anak-anak terima hari ini belum jelas bisa dikomunikasikan atau ditanyakan besok pagi. Saya kira cukup untuk hari ini. Karena waktunya sudah melewati 2 menit. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.